merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku bagi merah putih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur, kami menyambut kebersamaan kami dengan Allah. Engkau sungguh baik, teramat baik, selalu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih setia, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, inilah kami, sembah sujud puji syukur kami, ketundukan kami kepadamu, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami semua, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan kita pagi hari ini. Baik itu lebih semangat lagi, berikan salam kiri kanan Anda. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan memuji Tuhan kita, bersorak-sorai untuk Tuhan kita, amin. Karena Dia Raja di atas segala raja. Yuk, lebih semangat lagi Bapak Ibu, yuk. Kita mau menari buat Tuhan kita. Jangan malu-malu dengan kiri kanannya Bapak Ibu. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, Mazmur dan keselamatanku, yang menolong, yang menghibur kalian. Semesta sujud menyembah.
Mari kita mengambil suatu dosa sejenak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang kami sembah. Terima kasih. Bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski kadang
selesai menjangkut beri-beri bersama-sama. Perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asalkan di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah di harimu, takkan pernah berulang. Iman padamu Tuhan, walaupun gunung itu Perkatakan iman kita. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
Haleluya. Kami memuji, meninggikan nama-Mu. Dimuliakanlah nama Tuhan di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu. Terima kasih buat kebaikan, kemenangan yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus Yesus, dialami dan terus akan dialami. Dan itulah yang membuat kami bisa menatap masa depan yang penuh dengan harapan di dalam anugerah. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan isi hati-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu. Kami perlu firman yang berkuasa, yang berasal dari Allah dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan Tuhan yang luar biasa, boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, menyongsong HUT RI yang ke-81 ya. Kita boleh mengucap syukur akan tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah raya ini untuk mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan sebagaimana yang sudah diberikan, yaitu dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Saya juga siapkan slide-nya di depan. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini kita merenungkan tentang pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Kolose. Perikop dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14 itu tentang ucapan syukur dan doa, di mana Paulus bersyukur ya akan kerohanian jemaat yang semakin bertumbuh dan mengajak jemaat untuk mengutamakan Kristus. Dan hari ini kita belajar dari tema yaitu dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus, sebagaimana ada di dalam ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kemudian dikatakan di sana dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih dan seterusnya. Ada dua hal yang kita renungkan pada pagi hari ini sebagaimana dalam ayat ini. Yang pertama ya, kehidupan sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Ya, kehidupan sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Dikatakan di sana adanya realitas sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, keberadaan di luar Kristus tentunya, yaitu dalam kuasa kegelapan. Dalam kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itulah yang mempengaruhi, menguasai, bahkan mengikat seseorang
sehingga keberadaan seseorang itu ada dalam kuasa kegelapan. Keberadaan yang tidak hanya jauh daripada Tuhan, tetapi berada di luar Tuhan. Keberadaan yang tidak mungkin dekat dengan Tuhan, karena berada di luar Tuhan, sehingga jauh dari Tuhan, bahkan di luar Tuhan. Realita dalam teks yang kita baca tadi, sebelum seseorang dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus itu, maka seseorang itu ada dalam kuasa kegelapan. Sebagaimana dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan Efesus pasal 5 ayat 8, di sana ditegaskan bahwa kondisi sebelum ada di dalam Kristus itu yaitu ada dalam kegelapan. Ada dalam kegelapan, ya, ada di dalam kegelapan, ya, dosa. Ada di dalam kuasanya kegelapan itu, ya. Kalau mau dikatakan istilah kerajaan kegelapan, tetapi ditegaskan di sini adalah kuasa yang bekerja itu adalah kuasa kegelapan. Di dalamnya tidak ada penebusan, karena ada di dalam kuasa kegelapan. Di dalamnya tidak ada pembebasan, karena di dalam kuasa kegelapan. Di dalamnya tidak ada pengampunan, karena di dalam kuasa kegelapan. Di luar Kristus tidak ada pengampunan, di luar Kristus tidak ada penebusan, di luar Kristus tidak ada pembebasan. Itulah kehidupan sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Satu kali ada seseorang yang mau menjual rumahnya, dan ada orang yang ingin membelinya. Tetapi karena dia tidak punya cukup uang, kalau di dalam cerita itu dia miskin, maka dia tidak dapat membayar penuh. Setelah dia negosiasi dan tawar-menawar begitu, si pemilik setuju untuk menjual rumahnya setengah dari harga yang ditetapkan semula itu. Tetapi dengan satu syaratnya. Sebuah paku kecil yang menancap di depan pintu tetap menjadi milik penjual itu. Satu paku yang ditancapkan di depan pintu rumah itu menjadi milik penjual itu. Rumahnya milik pembeli. Setelah beberapa tahun kemudian, maka pemilik lama itu ingin membeli rumah itu kembali. Tetapi pemilik baru itu tidak setuju, ya, dia tidak bersedia, ya. Maka akhirnya pemilik lama ini menggantungkan satu binatang mati di paku, yang paku itu adalah milik sang penjual itu. Kemudian ketika digantungkan di paku, karena paku yang digantung itu adalah milik dia, maka rumah itu berbau busuk, ya, tidak sedap, ya, lama, sehingga orang yang tinggal di rumah itu, wah, mereka merasa susah, mereka merasa, ya, risih dengan bau itu, terganggu begitu luar biasa, sampai akhirnya, ya sudahlah, akhirnya mereka menjual kembali rumah itu kepada sang pemilik yang lama. Ini hanya satu cerita saja di dalam buku yang saya baca, sebuah ilustrasi. Ya. Bagaimana jika, ya, keberadaan rumah itu tidak sepenuhnya dikuasai, tidak sepenuhnya menjadi pemilik yang baru, tetapi ada, ya, satu bagian yang diizinkan untuk pemilik yang lama, ya, mengambil bagian dalam keberadaan rumah itu, maka sangat mengganggu, ya, pemilik yang baru. Demikian juga kalau kita jadikan ilustrasi ini sebagai satu gambaran, ketika seseorang dulunya ada di dalam kerajaan kegelapan, kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan terang,
tetapi dia masih mengambil bagian dalam kerajaan kegelapan itu, maka kerajaan kegelapan itu tentunya mempengaruhi dan menguasai. Demikianlah ketika orang di luar Kristus dan hidup di dalam kegelapan itu, maka kegelapan itu sebenarnya yang menguasai dan mempengaruhi. Karena sebenarnya kehidupan sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus itu ada sebuah realita di dalamnya, ya, di mana seseorang itu berada di luar Kristus. Bukan Kristus yang berdaulat penuh, bukan Kristus yang memimpin, tetapi kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan, ya. Dan ini menjadi satu ucapan syukur kita pada momen menyongsong HUT RI. Kita boleh mengingat akan karya Kristus yang memerdekakan kita secara rohani. Dan kita bersyukur kalau kita tidak ada di dalam posisi ini, yaitu berada di dalam kehidupan sebelum dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus, atau kita tidak dalam posisi berada di luar Kristus. Kita tidak ada dalam posisi berada di bawah kuasa kegelapan. Tetapi yang kedua ini menjadi bagian kita sebagaimana tema kita hari ini, yaitu kehidupan yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kehidupan yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dan yang dialami adalah telah melepaskan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Luar biasa ya, jadi kehidupan kita yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus itu. Kita telah dilepaskan, kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka kalau kita hubungkan juga dengan ayat 12 ya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Jadi permintaan Paulus supaya apa? Jemaat itu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukur kepada Allah yang melayakkan jemaat untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang itu. Maka pesan yang disampaikan bahwa Allah telah melepaskan jemaat. Yang melepaskan itu bukan diri kita, ya, bukan upaya kita, dikatakan Allah telah melepaskan jemaat dari kuasa kegelapan dan memindahkan jemaat ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka di dalam Kristus itu jemaat memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks jemaat Kolose juga pada waktu itu ya, adanya ketakutan akan apa? Kuasa-kuasa kegelapan yang tak terlihat. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya itu telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, telah dipindahkan ke dalam terang, dipindahkan dari dosa ke dalam pengampunan, dipindahkan dari perbudakan ke dalam kemerdekaan, dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Luar biasa ini ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia telah melepaskan, telah menyelamatkan. Maka bagi orang yang percaya dalam Kristus, sebagaimana jemaat Kolose yang percaya kepada Kristus, Allah Bapa telah melepaskan jemaat dari kuasa kegelapan, sehingga keberadaannya tidak lagi dalam kuasa kegelapan, tidak lagi. Tetapi Allah Bapa telah memindahkan jemaat ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka di dalam Allah, ya, orang percaya telah dilepaskan dari kuasa kegelapan.
jemaat itu dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah, perhatikan, memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu di luar Kristus kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sudah berubah statusnya, sudah berubah keberadaannya, posisinya. Saya menjadikan ini statement ini sebagai ilustrasi saja ya. Pernyataan dari Arthur Bennett ini, dari salib di Golgota mengatasi dosaku, tanpa Dia aku berdiri jauh sebagai orang asing, orang buangan. Tanpa Kristus kita orang asing, kita orang buangan. Dalam statement ini, di dalam Kristus aku mendekat dan menyentuh tongkat kerajaannya. Tanpa Dia kegelapan menyebabkan kengeriannya di depan. Wah, ini kalimat-kalimat yang baik sekali. Ya, yang tentunya terinspirasi dari firman Tuhan. Ya, tidak salah untuk kita merenungkannya, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah umat ketebusan Tuhan yang telah mengalami karya Kristus yang luar biasa. Kemudian kita melihat di sana kehidupan yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus itu. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, jemaat memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ayat yang ke-14 dikatakan. Itu tadi ayat 13 masih titik koma, belum selesai ya. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus ya, dan kita yang sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Karena karya Kristus itu kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa ya, ada pembebasan, ada penyelamatan. Dosa kita diampuni dan kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi adanya penebusan, yaitu apa? Pengampunan, menyingkirkan dosa yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Dosa itu menghalangi hubungan manusia dengan Allah, tetapi adanya penebusan itu, yaitu pengampunan, menyingkirkan dosa yang menjadi penghalang itu. Sehingga orang percaya diselamatkan dari kerajaan kegelapan dan menjadi umat ketebusannya, menjadi anak-anak Allah. Saya baca lagi dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di mana kita mengalami pengampunan, di mana kita memperoleh penebusan. Dikatakan di sana oleh darah Yesus, ya. Oleh darah Yesus Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi karena Kristus menyerahkan nyawanya, kita dibebaskan dari segala kejahatan. Dan untuk apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ada perubahan ya, ketika kita dibebaskan dari kejahatan. Ada perubahan karena kita adalah kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Luar biasa. Kehidupan yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus jemaat memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Izinkan saya membaca satu ayat lagi. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ini dahulu atau dulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi dalam kita memaknai kehidupan yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus ini, kita ingat bahwa dulu kita hamba dosa, dulu kita ada dalam kuasa kegelapan, sebelum kita dipindahkan kepada kerajaan anaknya Yesus Kristus. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan Yesus Kristus, maka kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Izinkan saya mengutip pernyataan daripada dua orang ini ya. Yang pertama ini, walaupun aku yang paling jahat di antara para pendosa, untukku Yesus telah mencurahkan darahnya. Mati supaya aku boleh hidup di tempat tinggi. Kehidupan di mana aku tak akan pernah mati. Ya, dari William Mycomb ini ya. Kemudian tak perlu membayar, ya tak perlu membayar. Yesus telah melunasi semua utang, menghapusnya dengan tangannya yang berdarah. Engkau terbebas, diampuni dan dikasihi. Ya, dari Franz Evergel ya. Luar biasa keyakinan iman yang dimiliki, dan demikian juga kita punya keyakinan iman akan karya Kristus yang memerdekakan kita. Oleh karena itu penekanan penting di bagian akhir ini. Mari kita renungkan kehidupan orang percaya yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus, yang beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, maka inilah yang perlu menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki relasi dengan Kristus. Bangun relasi dengan Kristus. Ya, sesibuk apapun, prioritaskan Dia yang menjadi pemilik hidup yang telah menyelamatkan kita. Setiap hari mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Kristus dalam relasi kita baik secara pribadi dan juga seluruh jemaat Tuhan. Kita hidup sebagai milik Kristus ya, karena kita adalah milik Kristus yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan atau kuasa kegelapan tadi itu, dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Mari hidup dalam kepemimpinan Kristus. Dialah yang menjadi pemimpin. Dia kepala gereja, kita ini adalah tubuh Kristus. Maukah kita tunduk kepada Kristus? Maukah setiap orang itu mengizinkan Kristus memimpin hidupnya? Karena Kristus yang memerdekakan, karena Kristus yang berkarya, oleh darahnya kita boleh ditebus.
yaitu menerima pengampunan dosa. Ya, maukah kita hidup sebagai anak-anak terang, karena kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan tetapi kita dipindahkan ke dalam terang Kristus, dan biarlah kita hidup sebagai anak-anak terang dan hidup sebagai hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, bukan hamba uang, tetapi mengabdi kepada Allah. Dalam pesan menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Gereja Tuhan pun mendapat arahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk mengajak agar perayaan kemerdekaan itu juga dilakukan dengan rendah hati, dengan bersyukur atas kebebasan dan kedaulatan yang telah dicapai, tetapi juga jujur mengakui apa yang masih harus diperjuangkan, dan tentunya teguh berkomitmen untuk terus menyalakan terang di tengah kabut kebangsaan itu. Untuk kita tetap menyalakan terang itu di tengah kabut kebangsaan ini. Oleh karena itu pesan hari ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. PGI pun memberi arahan untuk setiap orang itu untuk menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Sambil terus bekerja untuk menghadirkan tentunya harapan bagi masa depan. Tadi pagi pun saya mendapat pesan dari Ketua PGI untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar bencana di Pulau Flores di NTT. Pesan singkat itu, kiranya Tuhan memeluk dan memulihkan mereka. Kalau tidak salah update berita tadi pagi itu ada dalam Kompas dan juga dalam liputan 6 itu di NTT akibat daripada gempa itu ada 47 yang meninggal Kemudian ada 5.000 orang yang mengungsi. Oleh karena itu kita pun mengambil bagian untuk mendoakan, mengambil bagian untuk terus berkarya menjadi pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Saya pun dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan kita boleh bersukacita bersama-sama. Kalau hari Senin itu semua aras gereja yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya bahkan Kalimantan Barat melaksanakan momentum doa nasional jam 7 malam di Gereja Sungai Yordan, itu mengundang seluruh umat Tuhan yang ada di Pontianak dan Kuburaya itu untuk berdoa bagi negeri kita tercinta, bagi banyak hal dan biarlah setiap umat Tuhan boleh berperan, dan tentunya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Biarlah kita berserah pada kedaulatannya, hidup dalam pimpinannya, hidup sebagai anak-anak terang, dan hidup sebagai hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Saya mengundang pelayan musik dan pujian boleh maju ke depan Mari kita mengambil sikap berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian, mengikut Yesus semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Slide-nya boleh ditampilkan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Itulah yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, ikut Yesus. Biarlah ini menjadi kesukaan hati kita, sebab kita adalah milik Kristus yang telah dimerdekakan oleh karya Kristus, karya salib Kristus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, haleluya. Katakan, ku bawa hatiku,
saudaranya. Bawa hati kita kepada Kristus. Ku bawa hatiku penyembah. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus. Mari angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Engkau melihat kerinduan hati kami ya Tuhan. Sebagai umat ketebusan-Mu yang telah dipindahkan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus yang mengalami penebusan, yaitu pengampunan dosa oleh karena karya Kristus, sehingga kami menjadi milik Kristus, umat ketebusan Allah. Haleluya. Kami mau membawa hati kami, mempersembahkannya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Mulia nama Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita boleh meneguhkan dan memperbaharui kembali semangat komitmen kita sebagai milik Kristus. Sebab kita adalah milik Kristus. Biarlah kita hidup bagi Kristus dan hidup menjadi hamba kebenaran, hidup menjadi terang dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, peganglah tangan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, kami perlu Kristus dalam hidup kami. Berkatilah umat ketebusan-Mu ya Tuhan, berkatilah umat milik-Mu ya Tuhan, sertai dan peliharalah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan oleh kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami muliakan nama Tuhan, memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.